Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya. Ya, semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, perkenankan kembali saya mengajak kepada panjenengan semuanya untuk senantiasa memperbanyak mengikhlaskan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam hari ini Allah takdirkan kita berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama dzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu dan berusaha untuk memahami ajaran agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya Al-Qur'anul Karim, diajarkan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat mengajarkan kepada para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'in. Begitu seterusnya diwarisi dari generasi ke generasi sampailah kemudian Islam itu kepada kita. Maka tentu patut kita selalu bersyukur kepada Allah karena rahmat, cinta dan kasih sayang Allah sampai kemudian ilmu itu kepada kita. Kita semua maklumi bahwa betapa banyak manusia di dunia ini, betapa banyak manusia atau generasi yang sudah lewat semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Namun Allah pilih panjenengan, Allah pilih kita semuanya. Banyak orang mungkin lebih cerdas daripada kita, lebih mampu dari kita, waktunya lebih lapang dari kita. Tapi kok Allah memilih panjenengan menjadi seorang muslim. Kemudian bahkan ada orang yang lahir ketika Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah umat, dia saksikan Rasulullah, dia hidup bersama Rasulullah, dia lihat kemuliaan, keutamaan dan akhlaknya Rasulullah, ibadahnya, kejujurannya, tapi tidak beriman. Bayangkan itu Bapak Ibu sekalian. Ada orang bahkan keluar dekat-dekatnya Rasulullah, paman-pamannya, ya, mertuanya, ya, atau orang-orang yang setiap hari berinteraksi dengan Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dia tidak beriman kepada ajaran agama. Kemudian kita ini kalau mau dihitung waktunya sudah begitu jauh, ya, antara kita dengan Rasulullah SAW 1400 tahun lebih antara zamannya Rasulullah dan zamannya kita. Lah kok kita yang diberi hidayah oleh Allah menjadi seorang muslim, diberi taufik oleh Allah menjadi seorang muslim. Ini nikmat yang sangat besar. Maka salah satu bentuk wujud dari syukur nikmat, kita syukuri nikmat Allah ini ya bersungguh-sungguh mempelajari agama ini dengan baik. Ya, karena sesungguhnya para ulama berkata jalan menuju surga itu adalah ilmu. Jalan menuju surga itu ilmu. Kenapa kok dikatakan jalan menuju surga itu adalah ilmu? Karena dengan ilmu kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang merupakan perintah Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Ketika kita sudah tahu, kita berusaha untuk menjalankannya, menerapkannya, mengikutinya, supaya kita dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Berbeda dengan orang yang tidak tahu. Orang kalau tidak punya ilmu, tidak tahu jalan yang benar, tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, terus bagaimana dia bisa melewati jalan untuk menuju surga?
hadis sahih Rasulullah menyatakan, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman, siapa yang melewati sebuah jalan yang mana di jalan itu dia menuju ke suatu tempat atau suatu aktivitas belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memahami ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah menyatakan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka ketika Allah takdirkan kita duduk di majelis ilmu panjenengan seperti saat ini, maka itu adalah sebenarnya sebuah kesempatan jalan menuju surga. Ketika panjenengan bertanya kepada para ulama, para ustaz, para kiai, para mubalik, ketika panjenengan membaca kitab-kitabnya para ulama, misalnya Riyadhus Shalihin ini, panjenengan harus punya buku ini, Pak. Riyadhus Shalihin. Ya. Panjenengan harus punya, dibaca sedikit-sedikit, ya. Kalau misalnya berat belinya, ada PDF-nya. Atau ada aplikasi di Play Store, Riyadhus Shalihin ada. Sekarang ini gampang sekali, Pak. Panjenengan mungkin ustaz tidak biasa membaca. Jenengan bisa buka YouTube, ada ustaz-ustaz, kiai-kiai yang menerangkan kitab Riyadhus Shalihin. Silakan dilihat, ditonton, insyaallah manfaat. Itu adalah jalan-jalan kita untuk menuntut ilmu, meraih ilmu yang bermanfaat, sehingga Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Jadi jalan masuk surga tadi itu adalah apa tadi? Ilmu. Tapi ketika kita berjalan menuju surga, surga itu kan ada pintunya. Ya, tidak mungkin orang masuk surga kalau tidak melewati pintunya. Nah, para ulama mengatakan pintunya surga itu adalah iman dan amal saleh. Ya. Ketika kita beramal saleh, maka itu adalah pintu yang bisa kita lewati untuk masuk ke dalam surga. Ya. Kalau ada orang yang sudah tahu jalannya menuju surga, tapi tidak beramal saleh, ya tidak apa yang mau didapatkan di dalam surga, tidak ada amalnya. Ibaratnya itu tidak punya apa-apa di dalam surga itu yang bisa dia manfaatkan, yang bisa dia ambil, karena tidak ada amal saleh. Ya, ketika kata para ulama sudah tahu jalan menuju surga, sudah tahu pintunya dengan iman dan amal saleh, tapi tidak bawa kuncinya, tidak punya kuncinya, ya tetap tidak bisa masuk. Ibaratnya jenengan punya barang berharga di lemari, ya, lemari berangkas atau lemari kaca misalnya, terkunci. Wah, banyak barang-barang berharga di sini, tapi nggak punya kuncinya, nggak bawa kuncinya, ya tidak bisa dimanfaatkan. Nah, apa kunci surga itu? Kunci surga adalah tauhid, miftahul jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncinya surga. Maka kita harus paham bahwa tauhid itulah kuncinya surga. Berapapun banyaknya amal saleh jenengan yang seharusnya jenengan bisa nikmati di dalam surga, tapi kalau jenengan tidak punya la ilaha illallah, tidak bisa mendapatkan atau menikmati ya barang-barang atau kebaikan-kebaikan tadi. Makanya orang non muslim, orang yang tidak Islam, mati dalam keadaan tidak muslim, walaupun dia baik, dia tidak bisa menikmati kebaikan. Allah akan balas kebaikannya di dunia, tapi di akhirat telah tidak ada. Ayatnya banyak bertebaran di dalam Al-Quran. Maka beruntunglah kita, beruntunglah panjenengan yang
ya, dengan kondisi sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan kita dimatikan sebagai seorang muslim, kemudian nanti kita bisa mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak-Ibu sekalian, ada sebuah bab. Sebenarnya saya sudah pernah istilahnya mengangkat bab ini di kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-241, bab tentang ilmu. Waktu itu saya sudah bacakan beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan ilmu. Namun karena saya anggap bab ini penting dan waktu itu belum selesai saya bacakan semua hadis-hadisnya, maka kita akan melanjutkan beberapa ayat dan hadis yang berkaitan dengan ilmu. Bapak Ibu sekalian, bab yang ke-241. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 28. Ya, surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ini ayatnya. Innama, kalau ada kata-kata innama dalam Al-Quran, itu artinya hanya saja. Ada pembatasan. Hanya saja. Ya, innama sesungguhnya hanya saja yakhshallaha, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, min ibadihi, di antara hamba-hambanya, al-ulama, adalah ulama. Jangan selalu kita berasumsi bahwa ulama itu hanya para kiai, ya, tidak. Ulama siapapun yang memahami ajaran agama ini, walaupun tidak digelari ulama, karena ulama itu artinya orang yang tahu, orang yang lebih paham, ya, orang yang paham atau orang yang mengerti, orang yang tahu, ya, tahu tentang ajaran agama dengan baik dan benar dan berusaha mengamalkan dalam kehidupannya, itulah ulama. Ya, dan mereka ini disebut sebagai warasatul anbiya, para pewaris para nabi. Nah, hanya saja orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Maka dari ayat ini kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa puncak dari ilmu itu, Bapak Ibu sekalian, puncaknya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Saya ulangi, puncaknya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Semakin bertambah ilmunya, semakin tambah pula rasa takutnya kepada Allah. Kalau ada orang ilmunya banyak, ilmunya tinggi, ilmunya dalam, tapi tidak takut kepada Allah, berani melanggar aturan-aturan Allah, berarti sebenarnya dia bukan orang berilmu. Dia hanya punya pengetahuan. Dia hanya tahu saja. Ya, karena sesungguhnya orang berilmu itu, ya, para ulama itu disebutkan oleh Allah, mereka itulah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian seharusnya. Semakin kita tahu tentang ajaran agama, tentang tauhid, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin muncul rasa takut kepada dalam diri kita. Takut melanggar aturannya, takut melanggar perintahnya. Sebab kalau kita langgar perintahnya, bisa saja Allah tidak sayang kepada kita. Bisa saja Allah marah dan murka kepada kita. Kenapa? Karena kita langgar aturannya, kita tinggalkan perintahnya, kita tidak jalankan perintahnya. Nah, bahkan di dunia ini, Pak, kalau ada orang yang kita sayangi, terus dia marah kepada kita, betapa sedihnya kita. Dia marah, dia tidak menyayangi kita, padahal kita sangat sayang kepadanya. Kita sangat menghormati dia, kita sangat banyak kebaikan-kebaikan darinya. Ternyata dia marah kepada kita. Tentu kita akan merasa sedih.
Kita tentu tidak mau kalau orang itu tidak suka kepada kita, tidak sayang kepada kita. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu begitu banyak kebaikan-kebaikan, rahmatnya, cintanya, kasih sayangnya kepada kita. Kalau nanti misalnya kita sudah dipanggil oleh Allah, ya, kemudian dibangkitkan, dan ternyata Allah murka kepada kita, Allah tidak sayang kepada kita, bagaimana kira-kira? Maka kita semakin kita mengenal Allah, semakin rasa takut itu semakin kuat. Ya. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Maka bertambah ilmu kita, seharusnya bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu di antara ayat yang diketengahkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin di bab yang ke-241 tentang ilmu. Mari kita lihat beberapa hadis yang belum kami sampaikan pada waktu itu. Pertama, wa Abdullah bin Amr bin Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Amr bin Al-As. Jadi ada Abdullah bin Umar. Jadi dalam beberapa riwayat hadis itu ada beberapa nama Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Ada Abdullah bin Mas'ud, termasuk di antara sahabat yang muda yang paling duluan masuk Islam. Ada Abdullah bin Amr bin Al-As, putranya Amr bin Al-As, salah sahabat. Ya, dia punya putra namanya Abdullah. Kemudian ada lagi Abdullah ibn Abbas, putranya Al-Abbas. Al-Abbas itu pamannya Rasulullah, saudaranya Abdullah, ayahnya Rasulullah. Ya, jadi Al-Abbas ini saudaranya Rasulullah, sama dengan Abu Thalib, juga saudaranya saudaranya ayahnya Rasulullah. Maka Abdullah ibnu Abbas ini berarti apanya Rasulullah? Bukan, ayahnya saudara, misanan atau sepupu. Ya, sama dengan Ali bin Abi Thalib, juga sepupunya Rasulullah. Jadi ayahnya Rasulullah itu Abdullah itu ada 10 orang saudaranya, 10 orang bersaudara. Putranya bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya Rasul. Semua saudaranya itu 10 orang. Ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah Al-Abbas, Abu Thalib, termasuk dalamnya adalah Abu Lahab. Itu juga pamannya Rasulullah SAW. Ada namanya Al-Harith dan yang lain. Ada namanya Hamzah. Hamzah juga masuk Islam. Jadi yang Islam itu Al-Abbas dan Hamzah. Ya. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Ini hadis, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi ketika seseorang telah dianugerahi ilmu dan dia yakin bahwa ilmu itu benar, maka dia disyariatkan untuk disampaikan kepada orang lain. Seperti panjenengan malam ini ikut taklim di majelis ilmu, jenengan tadi dengarkan ayat Al-Quran surat Fatir, ayat berapa tadi? Ayat 28. Ya, maka jenengan bisa ajarkan dan sampaikan kepada
Jenengan sudah hafal surat Al-Fatihah, tahu maknanya, tahu paham tafsirnya, sampaikan kepada orang. Itu berarti. Ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan manfaat setelah bisa kita pahami, bisa kita amalkan untuk diri kita, terapkan pada diri kita, kita ajarkan kepada orang lain. Maka nanti ada hadis bahwa apa yang kita ajarkan kepada orang lain itu memberi manfaat kepada diri kita. Baik ketika kita hidup, nanti sampai nanti kita meninggal, pahalanya atau argo pahalanya itu mengalir terus. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Ya, amal jariyah yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah tidak hidup di dunia, sudah terputus kesempatan kita beramal, tapi argo pahala kita terus berjalan. Kenapa? Karena ada amal jariyah. Disebutkan nanti dalam hadis di bawah hadis yang seperti itu. Nah, ada hal yang perlu, yang patut dan penting ya kita cermati dalam hadis ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jangan kita fokus walaupun satu ayat. Jangan kita fokus di sini. Tapi juga harus paham tentang kata-kata anni. Anni itu artinya dari, maksudnya dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Sampaikanlah dariku, maksudnya sampaikanlah apa yang kita dapatkan dari Rasulullah, baik berupa ayat maupun hadis-hadis. Dan kita harus pastikan bahwa yang kita sampaikan itu benar-benar datang dari Rasulullah. Kenapa? Karena sejak zaman Rasulullah, setelah meninggalnya Rasulullah, beberapa tahun kemudian itu sudah mulai muncul, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menyandarkan ucapannya, perasaannya, pikirannya kepada Rasulullah SAW, padahal itu bukan dari Rasulullah. Itu hanya merupakan perasaannya saja, pikirannya saja. Tetapi dia katakan ini datang dari Rasulullah. Makanya kita harus pastikan bahwa yang kita sampaikan itu anni, benar-benar datang dari Rasulullah SAW. Itulah sebabnya dulu sebelum hadis-hadis dikodifikasi, dikumpulkan, sehingga ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Sebelum dikumpulkan hadis-hadis itu, kalau ada orang berkata ini datang dari Rasulullah, ditanya apa? Ada istilahnya sanad, ada istilahnya perawi, periwayat. Sanad itu adalah ketersambungan, bersambungnya riwayat, itu namanya sanad. Si fulan menerima dari si fulan, si fulan menerima dari si fulan, si fulan menerima dari si fulan sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi setelah dikodifikasi hadis tersebut berupa kitab sahih seperti kitab Sahih Bukhari yang kita baca ini, maka tidak lagi ditanya. Kenapa? Karena sudah jelas apa yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu sebagian besarnya atau hampir seluruhnya itu sahih. Sanadnya betul-betul benar bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Maka saya ulangi, ketika kita menyampaikan sebuah ucapan yang disandarkan kepada Rasulullah, harus dipastikan bahwa itu benar-benar datang dari Rasulullah SAW. Hati-hati. Apalagi kalau orang itu tukang cerita, tukang dongeng, dia tidak peduli kadang-kadang bahwa ini benar-benar datang dari Rasulullah. Hati-hati. Dan itu banyak masyhur terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin, beredar riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah padahal bukan dari Rasulullah, yang dikenal dengan hadis dhaif, hadis yang lemah, dhaif jiddan, sangat lemah. Bahkan ada istilah hadis maudhu', hadis palsu. Setelah ditelusuri oleh para ulama, para ahli hadis, ternyata ini tidak ada, bukan dari Rasulullah. Nah, kita sudah kadang percaya
Rasulullah menyatakan begini, ternyata bukan dari Rasulullah. Maka kata-kata anni dari Rasulullah itu betul-betul harus menjadi pegangan kita. Ya. Bahkan ada di antara ulama seperti Ibnu Jauzi mengarang kitab khusus tentang hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis palsu. Bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyusun kitab khusus ya silsilah hadits dhaifah wal mawdu'ah. Ya, silsilah hadits dhaifah wal mawdu'ah banyak kitab ini jual itu. Di situ dia cantumkan hadits-hadits yang bahkan kadang-kadang kita dengar sehari-hari. Ternyata itu bukan hadits atau bukan dari Rasulullah, dikarang-karang oleh manusia. Contoh, salah satu contoh hadits dhaif, bahkan para ulama mengatakan hadits ini la aslalah, tidak ada sumbernya, tidak ada sanadnya, tidak ada asal usulnya. Ya, contoh hadits itu yang sering masyhur kita dengarkan yaitu ikhtilafu baina ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmah. Ternyata itu setelah ditelusuri Pak, itu bukan datang dari Rasulullah. Ya, setelah ditelusuri oleh para ulama hadis, bukan saya, para ulama hadis, dan dihimpun dan dimasukkan dalam himpunan kitab kitab hadis-hadis dhaif. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat, ternyata bukan. Karena itu juga ternyata bertentangan dengan riwayat yang sahih. Ya, riwayat yang sahih bahwa sesungguhnya kita diperintah untuk bersepakat, diperintah untuk bersatu, bukan berbeda-beda dalam hal beragama. Makanya dalam perkara agama itu kita harus kembali kepada sumber yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni Al-Quran, sunnahnya atau hadits-haditsnya, sebagaimana dipahami, diamalkan, diterapkan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang istiqomah mengikuti mereka. Ya, kalau dalam perkara-perkara yang di sana memang perlu dan penting untuk berijtihad dan dia memenuhi syarat untuk ijtihad, dia tidak apa. Contoh ulama yang empat, ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, atau yang sekaliber dengan beliau-beliau itu yang memang punya kemampuan ijtihad, dia tidak apa. Dan biasanya pendapat mereka dalam hal fikih itu berbeda. Tidak masalah karena mereka memang punya kapasitas untuk. Ya, baik, kita kembali ke hadits tadi. Balighu anni walau ayat. Kemudian kata Rasulullah lanjutan dari hadits tersebut, wa hadithu an bani Israil wala haraj. Dan ceritakanlah riwayat-riwayat yang datang dari Bani Israil yang kita kenal dengan Israiliyat, wala haraj, dan tidak membebani kalian. Artinya hal tersebut tidak boleh kita dustakan dan tidak boleh kita benarkan. Kalau ada riwayat-riwayat Israiliyat, tidak boleh langsung kita tahu nggak benar ini. Tidak boleh juga langsung kita terima mentah-mentah. Kita boleh terima kalau itu bersesuaian dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, dan kita boleh tolak kalau itu jelas-jelas bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, jadi dalam kisah-kisah Israiliyat, yakni Bani Israil, dalam kitab-kitab mereka, maka dua sikap kita. Sikap pertama, kalau itu bersesuaian dengan apa yang datang dari Allah dalam kitabnya dan diajarkan Rasulullah SAW, kita terima kalau bersesuaian. Tapi kalau bertentangan, maka kita tolak. Walaupun itu dari Bani Israil, ya, dari Bani Israil. Kemudian sambungan dari ayat dan hadis tersebut, Rasulullah menyatakan, wa man kadzaba alayya muta'ammidan, dan barang siapa yang berdusta atas namaku
dengan sengaja. Nah, perhatikan Bapak-bapak. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja, dia tahu bahwasannya ucapannya itu tidak benar. Dia tahu bahwa sebuah riwayat yang dinukil itu tidak benar, tapi dia tetap sampaikan kepada umat dengan sengaja dan tidak menjelaskan kelemahan riwayat itu. Maka kata Rasulullah, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hati-hati. Maka ketika jenengan dengarkan kajian bagi YouTube, barang siapa yang begini maka dapat begini. Hati-hati, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Harus kita pastikan dulu ini benar enggak riwayatnya. Hati-hati. Ya, harus dipastikan dulu. Ustadz itu loh yang menyampaikan itu ulama, itu yang menyampaikan itu syekh, yang menyampaikan itu tidak. Kita tidak tidak menjustifikasi, tidak kemudian menjadikan sebagai kepastian. Ya, karena manusia itu bisa salah. Termasuk saya, termasuk status kita. Kalau ada riwayat-riwayat yang kedengarannya ganjil, aneh, dan yang banyak itu dalam hal-hal fadhailul amal. Banyak itu terjadi dalam hal fadhailul amal. Barang siapa yang mengerjakan ini maka dia akan mendapatkan ini. Ya, maka dalam kondisi seperti itu kita harus melihat riwayat hadis tersebut dicantumkan dalam kitab apa, siapa yang meriwayatkan, dan bagaimana pendapat ulama ahli hadis terkait dengan hadis tersebut. Ustaz, kalau begitu ya kita harus banyak belajar, banyak membaca. Betul, kita memang harus punya referensi, ya, harus membiasakan diri dengan literasi, ya, karena hanya dengan jalan tersebut supaya kita tidak mudah terbawa. Kita tidak mudah terbawa dengan sesuatu yang kedengarannya bagus, indah, tapi ternyata itu bukan dari Rasulullah dan disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ya hadis yang saya sampaikan. Jadi Rasulullah menyatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, ya, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia menempati atau mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ini satu hadis yang sangat penting bagi kita semuanya, supaya kita berhati-hati di dalam mengambil, menukil riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kurang berapa menit? 7 menit. Saya tambahkan satu hadis Rasulullah SAW. Seperti yang saya sebutkan tadi, wa anhu aidan, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak seseorang kepada petunjuk, maksudnya mengajak seseorang untuk menjalankan kebaikan dan kebenaran. Jenengan misalnya punya teman akrab, jenengan ajak untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, sholat 5 waktu, berjamaah di masjid, jenengan ajak untuk selalu bersedekah, jenengan ajak untuk silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Pokoknya panjenengan mengajak manusia atau orang tersebut kepada kebaikan. Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka panjenengan atau orang yang mengajak tersebut akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang
jenengan ajak dia melaksanakan sholat 5 waktu dan dia istiqomah melakukannya, maka selama dia melakukan sholat 5 waktu istiqomah di masjid misalnya itu, jenengan dapat pahala. Ya, jenengan juga dapat pahala. Atau ketika jenengan ajak orang itu hadir di majelis ilmu, Pak atau Mas atau Bro, di Masjid Al-Muhajirin itu ada kajian hari Ahad, Sabtu dan seterusnya. Sekali-sekali datang yuk. Ternyata benar dia datang dan hadir di majelis ilmu. Selama beliau itu hadir di majelis ilmu, belajar tentang ilmu, kemudian dia jalankan, dia terapkan dalam kehidupan, selama itu dia mendapatkan pahala dan jenengan juga akan dapat pahalanya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, dan tidak mengurangi pahalanya orang yang menjalankan tadi. Yang jenengan ajar itu tadi tidak berkurang pahalanya. Jenengan dapat pahala tanpa mengurangi pahalanya yang jenengan orang yang jenengan ajar tadi. Masya Allah, luar biasa. Dan ketika kita sudah meninggal dan orang tersebut masih terus melakukan kebaikan-kebaikan itu, alhamdulillah pahala kita juga terus berjalan. Masya Allah. Masya Allah. Makanya itulah kenapa pentingnya kita berilmu, kemudian ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain. Setelah kita ajarkan kepada orang lain, maka menjadilah ilmu itu amal jariah kita. Sebagaimana hadis Rasulullah yang paling sering menjenengan dengarkan, idza matal insanu, ketika seseorang sudah meninggal, atau dalam riwayat yang lain, idza mata ibnu Adam, apabila telah meninggal seorang anak keturunan Adam, maksudnya itu adalah manusia. In qata'a amaluhu, maka terputuslah amalnya, sudah tidak bisa lagi beramal, beribadah. Kenapa? Sudah meninggal. Illa min salat, kecuali 3 perkara. Apa yang 3 perkara itu? Shadaqatun jariyah. Ya, sedekah jariyah. Sedekah panjenengan. Yang dengan sedekah itu ya dibangun atau dibuat suatu hal yang terus menerus dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang jenengan ajarkan kepada orang lain. Ya, awalan salihin yad'ulah, atau anak-anak keturunan yang senantiasa mendoakan. Itulah 3 amal jariah yang tidak putus amal. Maka ketika jenengan tadi sudah memiliki ilmunya, walaupun hanya 1 ayat, tapi jenengan pastikan itu benar-benar datang dari Rasulullah, maka jenengan ajarkan minimal kepada anak-anak kita. Makanya Pak, kalau panjenengan punya ilmunya bisa ngajar ngaji, terus anak-anak jenengan ajari ngaji, mulai dari alif ba ta, maka ketika anak panjenengan itu tumbuh besar dan terus mengaji baca Quran, selama itu nanti ilmunya terus pahalanya terus mengalir panjenengan. Tapi kalau tidak punya ilmunya, ya mungkin yang dapat pahalanya yang guru ngajinya di masjid. Gitu ya. Baik, saya kira ini beberapa hadis. Kalau ada yang mau didiskusikan, mohon silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kita banyak mendapatkan dalam suatu kajian atau dalam waktu kita. Ya. Jelas di situ kita dinyatakan ini hadis doa. Ya. Diklasifikasikan hadis doa. Ya. Seperti kita pakai lama. Ya. Nah, yang pertanyaan saya adalah apakah yang terklasifikasi hadis doa itu bukan dari Rasulullah? Ya. Mungkin pemahaman saya salah karena saya pernah membaca definisi hadis doa adalah salah satu riwayatnya atau sanadnya itu cacat, mungkin berbohong
lebih di bawah dari hasan. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah hadis dhaif itu karena ada riwayat yang cacat sehingga dikatakan tidak dari Rasulullah? Ya. Dan jelas hadis dhaif itu tidak dibolehkan untuk dijadikan hujah. Kalau kemudian dijadikan penyemangat, memotivasi, atau bagaimana itu? Baik. Silakan, terima kasih. Baik. Alhamdulillah, sebagaimana yang disebutkan tadi, memang ada kriteria hadis. Ada namanya hadis sahih. Hadis sahih itu ada yang mutawatir, ada yang ahad dan seterusnya. Terus ada hadis hasan. Kemudian hadis dhaif, ada dhaif jiddan. Ya, ada hasan sahih. Kalau kriterianya Imam Tirmidzi itu mulai dari hadis sahih, hadis hasan sahih, kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif, kemudian dhaif jiddan, kemudian maudhu'. Kriterianya kalau dari Imam At-Tirmidzi. Nah, bagaimana dengan hadis dhaif itu? Hadis dhaif itu terjadi karena ada kekurangan dari periwayatannya. Satu, dari sisi periwayatannya. Ya, dari sisi periwayatannya. Sehingga dihukumi hadis dhaif. Entah periwayatannya diterputus atau munqati, entah ada periwayatnya yang memang dhaif. Kenapa kok dhaif? Karena satu, dituduh berdusta, dituduh lemah hafalannya, dan seterusnya. Nah, kalau ada hadis yang berdiri sendiri dan di dalamnya ada perawi-perawi atau periwayat-periwayat yang dituduh lemah karena banyak jalan tadi, entah itu hafalannya lemah, entah itu berdusta dan sebagainya, dan tidak ada hadis lain yang bisa mendukung sehingga bisa menjadi hadis yang kuat atau minimal hasan misalnya, maka tidak dipakai hadis tersebut, kecuali kata Imam An-Nawawi dalam perkara-perkara hadis berkaitan dengan fadhailul amal. Tetapi fadhailul amal itu pun ada syarat-syaratnya. Ya, kalau hanya sebagai motivasi supaya kita rajin ibadah, menjalankan amal saleh, itu sebagian di antara ulama masih membolehkan. Tapi sekali lagi tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah. Kenapa kok tidak boleh disandarkan? Karena boleh jadi memang benar-benar itu bukan datang dari Rasulullah. Kenapa? Karena ada perawinya yang tidak memenuhi syarat. Ya, tidak memenuhi syarat. Ya. Kita katakan bahwa ada riwayat, ya. Tetapi tidak boleh kita kemudian memastikan bahwa itu benar datang dari Rasulullah. Kenapa? Karena dia lemah dari sisi periwayatannya. Atau ada yang dhaif karena matanya bertentangan dengan hadis yang sahih misalnya, bertentangan dengan riwayat yang sahih. Maka sekali lagi kita ketika para ulama telah menetapkan bahwa itu hadis yang lemah, hadis yang dhaif atau hadis yang sangat lemah, maka kita tidak menjadikannya sebagai sandaran dalam beramal. Kemudian di antara para ulama membolehkan hadis itu dipakai untuk mendukung hadis yang lebih kuat, sebagai pendukung hadis yang lebih kuat. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari ada beberapa riwayat hadis dhaif dalam kitabnya, misalnya ada Al-Mufrad, tapi itu hanya sebagai pendukung untuk hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi yang aman adalah ketika kita menemukan hadis-hadis dhaif, sebaiknya kita katakan ada riwayat seperti ini. Ya, tapi tidak boleh kita pastikan benar-benar bahwa itu datang dari Rasul. Kalau itu hanya untuk memotivasi kita ibadah, ya Allah, tidak apa. Kita harus semangat. Tapi sekali lagi tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena waktunya sudah habis, dan cukup sampai sekian dulu. Mudah-mudahan dengan hal tersebut
semakin memotivasi kita untuk selalu belajar, memperbanyak referensi, membaca kitab, bertanya kepada ulama dan yang lainnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki ilmu, dan dengan ilmu tersebut kita bisa beramal dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum